Halo sahabat religi, kembali lagi bersama saya Mardiles di podcast Kemenak Rejang Lebong TV. Hari ini spesial kita hadir di Yonif 144 Jayayuda. Tentunya telah hadir dua narasumber yang luar biasa hari ini bersama kami. Pertama yaitu Komandan Kompi Markas Yonif 144 Jayayuda, yaitu Bapak Letu Infanteri Bervika Heriwanda. Sehat Pak? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Terima kasih meluangkan waktunya untuk berbincang bersama kami di hari ini. Ya, sama-sama. Kemudian narasumber kita yang kedua dari Kasih Bimas Islam, Kantor Kementerian Agama Kabupaten Rejang Lebong, ada Bapak Dr. Andes Haji Ahmad Hafizuddin MHI. Apa kabarnya hari ini Pak Hafiz? Alhamdulillah sehat. Sehat. Cerah banget hari ini. Amin. Kami ucapkan sekali lagi terima kasih buat Pak Berpika dan juga Bapak Hafiz sudah berkenan hadir dalam podcast kita pada hari ini. Tentunya hari ini kita akan mengangkat tema yaitu pembinaan rohani dan mental prajurit Tentara Nasional Indonesia. Berbicara tentang pembinaan mental dan rohani prajurit Tentara Nasional Indonesia, beberapa waktu lalu Yonif 144 Jayayuda telah bekerja sama dengan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Rejang Lebong melaksanakan pembinaan rohani dan mental, kalau tidak salah tepatnya di bulan Mei yang lalu. Betul ya Pak ya? Untuk sahabat religi yang mungkin penasaran dengan kegiatan pembinaan rohani dan mental yang telah dilaksanakan pada bulan Mei tahun 2024 yang lalu, boleh langsung cek nanti di YouTube Kemenak Rejang Lebong TV dengan tagline Kemenak Siapkan Mental. Nah, untuk hari ini langsung saja kita berbincang-bincang bersama Bapak Berpika dan juga Bapak Hafiz. Pak Berpika, kita sebagai masyarakat umum, kami sebagai masyarakat umum, tentunya pengen tahu nih, apa saja kegiatan atau tugas yang dilakukan oleh prajurit TNI selama menjalankan tugas menjaga perbatasan. Oh ya. Jadi tugas kita sebagai prajurit melaksanakan tugas di daerah perbatasan, yang utama kita melaksanakan pengamanan perbatasan seperti patroli perbatasan yang berbatasan dengan negara tetangga. Di samping itu kita juga ada kegiatan pembinaan teritorial, ada silaturahmi dengan tokoh masyarakat, tokoh agama di daerah penugasan kita. Jumlah prajurit yang akan diberangkatkan ini kira-kira berapa orang Pak? Untuk prajurit nanti yang akan berangkat berjumlah 450 orang. 450 orang. Kira-kira mereka ini ditugaskan di perbatasan Indonesia dengan negara mana Pak? Untuk yang akan berangkat nanti kita akan melaksanakan pengamanan perbatasan negara kita Republik Indonesia berbatasan dengan Papua Nugini. Kira-kira kapan prajurit kita ini dijadwalkan untuk berangkat ke perbatasan Republik Indonesia dengan Papua Nugini, dan apakah prajurit hanya dibekali pembinaan rohani saja atau dibekali dengan aspek-aspek yang lain Pak? Oh iya. Untuk rencana berangkat, kalau memang tidak ada perubahan, mungkin pertengahan di bulan ini akan berangkat dari Curug menuju ke Palembang, kemudian akan menuju ke daerah penugasan. Di samping kegiatan pembinaan rohani dan mental, para prajurit juga dibekali dengan seperti tenaga pendidik, kemudian tenaga kesehatan, dan juga ilmu-ilmu pertanian untuk nanti bisa diberikan pada saat tugas diberikan kepada masyarakat di daerah penugasan kita. Ya, berarti banyak sekali pembinaan yang diberikan kepada para prajurit selain bimbingan rohani dan mental Pak. Kita beralih ke Kasih Bimas Islam, Pak Hafiz, dalam pembinaan rohani dan juga mental. Apa peran Kementerian Agama? Ya. Terima kasih. Salam religi ya. Ya.
Pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Lejang Lebong, kemudian Komandan Batalion 144 Jayayuda, Pak ya. Nah, alhamdulillah bisa duduk bersama di sini. Ya, kita bisa berkolaborasi, khususnya dari Kementerian Agama. Saya rasa sudah lama ya bekerja sama dengan pihak 144 Jayayuda ini, ya otomatis di bidang pembinaan mental dan kerohaniawan. Gitu. Saya rasa Kementerian Agama mendukung ya kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan pembinaan mental ini. Saya rasa itu. Ya, kalau secara umum nih Pak Hafiz, apa saja materi yang diberikan oleh rekan-rekan dari Kementerian Agama kepada para prajurit saat memberikan materi tentang rohaniawan dan juga mental? Ya, terima kasih. Dari Kementerian Agama, khususnya lini sektor dari bimbingan masyarakat Islam, sudah saya katakan tadi dari awal ada kerjasama dengan berbagai elemen, khususnya dengan TNI. Ini dari 144 ya, Jayayuda di Kabupaten Lejang Lebong. Kita kadang memberikan kepada para penyuluh-penyuluh kita, ya penyuluh-penyuluh kita, dan ini juga sudah dikatakan oleh Pak Komandan tadi sudah ada kerjasama dari sebelumnya, ya. Itu ada kegiatan-kegiatan kerohaniawaan, itu masalah tentang ya kemasyarakatan, ya mungkin dalam praktek untuk melaksanakan ya khutbah Jumat, ya. Kemudian juga ada kegiatan-kegiatan untuk fardu kifayah, dan lain sebagainya yang berhubungan dengan kegiatan-kegiatan kemasyarakatan. Nah, ini alhamdulillah kita dukung dan kita penuhi karena kita banyak penyuluh-penyuluh agama kita yang siap untuk berkolaborasi dengan khususnya TNI dalam hal ini di Infanteri 144 Jayayuda ini. Ya. Kalau dari sudut pandang TNI Pak berpikir, apakah pembinaan rohani dan mental ini nanti dapat diterapkan di lingkungan tempat para prajurit ini bertugas dan bermanfaat bagi masyarakat sekitarnya nanti? Oh, tentu bisa diterapkan dan bermanfaat baik bagi kita prajurit sendiri maupun di tengah masyarakat nantinya. Dengan adanya pembinaan rohani dari mungkin kita kerjasama dengan Kementerian Agama, kita sudah dapat mungkin beberapa materi yang nantinya bisa kita aplikasikan pada saat kita penugasan di daerah penugasan kita nantinya, Pak. Kalau dari Kementerian Agama sendiri, Pak, kira-kira dari sudut pandang Kementerian Agama dalam memberikan pembinaan rohani dan juga mental ini kepada para prajurit TNI nanti, apakah dapat bermanfaat bagi masyarakat luas? Ya, terima kasih. Karena kita di Kementerian Agama itu memang sudah mempersiapkan banyak para penyuluh kita, penyuluh agama kita, baik yang Muslim maupun non-Muslim juga ada, kita libatkan itu sepanjang kerjasama dengan TNI, ya kita tetap melaksanakan terutama tentang ibadah-ibadah yang berhubungan dengan kemasyarakatan. Ya, seperti yang saya sampaikan tadi, yaitu masalah tentang khutbah Jumat dan sebagainya, kemudian tentang bagaimana cara pelaksanaan fardu kifayah dan lain sebagainya yang berhubungan dengan keislaman dan lain sebagainya. Ya, kemudian dalam kemarin sudah melaksanakan pembinaan rohani dan juga mental. Kira-kira dari Kementerian Agama ada tantangan tersendiri tidak dalam memberikan materi tersebut kepada para prajurit? Ya, untuk pembinaan mental kita juga sudah pernah bekerja sama dengan pemerintah daerah, ya, pemerintah daerah dengan Kejaksaan Negeri dan juga dengan TNI Polri. Nah, mungkin hambatan-hambatan yang mungkin para penyuluh-penyuluh agama kita yang sudah ada di Kementerian Agama ini karena masyarakat ini kan tingkat pemahamannya kadang berbeda-beda, ya. Tingkat pemahamannya berbeda-beda, nah sehingga kita harus mempersiapkan ya agar penyampaian ya materi-materi yang perlu disampaikan kepada masyarakat
itu tidak terjadi miskomunikasi dan lain sebagainya. Saya rasa itu. Jadi ada kendala tidak dalam memberikan materi tersebut kepada prajurit kemarin? Ya, kalau untuk prajurit, ya kan kita sudah memberikan materi, ya saya rasa tidak begitu signifikan ya tantangannya karena mereka sudah terlatih gitu kan. Apa yang disampaikan oleh para penyuluh biasanya cepat ditangkap oleh para prajurit dan ya penyampaian dari pihak penyuluh agama itu, Pak. Terutama yang biasa saya sampaikan tadi, masalah yang berhubungan dengan ilmu-ilmu keagamaan yang ada di masyarakat. Nah, itu. Baik, Pak Berpika, apakah dengan diadakannya pembinaan rohani dan mental ini dapat meningkatkan kinerja para prajurit? Oh, tentu sekali, karena dengan kegiatan pembinaan rohani yang dilaksanakan, itu juga akan meningkatkan disiplin kita dalam bekerja, disiplin kita dalam melaksanakan tugas sehari-hari. Karena kita dibekali dengan rohani yang cukup, setiap harinya kita juga, kalau kita yang muslim, mungkin setiap harinya kita melaksanakan ibadah, di sana sudah tertanam rohani kita yang baik. Tentunya kegiatan kita juga sehari-hari akan kita laksanakan dengan baik. Kalau menurut Pak BPK sendiri, seberapa pentingkah pembinaan rohani dan juga mental bagi prajurit itu? Penting sekali untuk kegiatan pembinaan rohani dan mental itu penting sekali. Karena kita ini tidak hanya cukup dengan mungkin fisik yang bagus kalau kita tidak dibekali dengan rohani yang baik dan mental yang baik. Makanya kami sampaikan di sini sangat penting sekali rohani dan mental bagi seorang prajurit. Sehebat apapun fisik kita, kalau rohani kita tidak baik, mental kita juga tidak baik, itu semua tidak ada gunanya. Demikian. Ya, luar biasa. Kalau dari sudut pandang Kementerian Agama sendiri, Pak Hafiz, bagaimana peran agama dalam menjaga kesehatan mental para prajurit? Ya, karena sama apa yang disampaikan oleh Pak Komandan tadi, bahwa walaupun fisiknya kuat ya dan dilatih dengan sama mungkin ya, itu harus tetap kita bimbing dengan mental dan kerohaniawanan. Kenapa? Karena mereka kadang para prajurit ini bertugas kan tidak pada satu tempat, kadang pada tempat-tempat yang lain, sehingga dengan mentalnya dikuatkan, dengan keagamaannya itu kita tanamkan, insya Allah ya dia menjadi prajurit yang handal gitu. Bukan hanya fisiknya saja, tapi keimanan kepada Allah, mungkin agama Islam itu kepada Allah Subhanahu wa taala, mungkin ke agama-agama lain kepada Tuhan yang Maha Esa. Jadi tertanam betul dalam melaksanakan tugas menjaga keutuhan negara kesatuan Republik Indonesia. Ya, baik Pak, setelah kami mendengarkan penjelasan dari Pak Berpika dan juga Pak Hafiz, tentunya kita jadi semakin tahu bagaimana tugas para prajurit TNI untuk menjaga negara, dan juga setelah diberikan bimbingan atau pembinaan rohani dan juga mental, itu menambah semangat para prajurit nanti untuk menjalankan tugas di perbatasan. Tentunya kita ketahui bahwa tugas para tentara ini tidaklah mudah untuk dilaksanakan. Pastinya kita sebagai warga negara Indonesia sangat bangga dengan Tentara Nasional Indonesia. Di samping itu juga, masyarakat juga di hari ini mendapatkan pengetahuan baru tentang tugas prajurit di perbatasan, dan juga ternyata ada peran Kementerian Agama dalam mempersiapkan rohani dan juga mental para prajurit. Ini merupakan suatu sinergi yang sangat luar biasa antara Yonif 144 Jayayuda dengan Kementerian Agama Rejang Lebong. Terakhir nih Pak Berpika, apa pesan dan harapannya ke depan tentang program pembinaan rohani dan juga mental bagi prajurit? Pesan dari kami, tugas adalah ibadah. Jadi setiap pekerjaan apapun yang kita lakukan, jangan pernah kita lupakan Tuhan, jangan pernah kita lupakan Allah SWT. Karena apapun yang kita lakukan, apapun yang kita perbuat, keputusan terakhir hanya berada di tangan Allah SWT. Kalau dari Pak Hafiz sendiri, apa pesan dan juga harapannya dari Kasih Bimas Islam tentang program pembinaan rohani dan mental bagi prajurit?
Ya, terima kasih. Kalau pesannya ini kalau dari Kementerian Agama itu Pak menyampaikan hadis itu balighuni ani walau ayah. Ya, sampaikan oleh kamu walaupun satu ayat. Ya, jadi kerjasama yang selama ini sudah terjalin ya agar tetap terus dilaksanakan. Ya, kemudian kegiatan-kegiatan kerohaniawanan para penyuluh agama Islam tetap siap untuk bekerja sama dengan infanteri atau 144 Jaya Yuda ini. Nah, kedepannya agar mereka menghasilkan para prajurit-prajurit yang tangguh, yang kuat, yang menjaga negara kesatuan Republik Indonesia dan yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Satu lagi terakhir Pak Berpika, harapannya tentang kerjasama ini dengan Kementerian Agama ke depannya bagaimana? Harapan kita tentunya yang sudah terjalin selama ini tetap kita lanjutkan. Mungkin kerjasama ini ke depan tetap berlanjut. Mungkin kita juga perlu bimbingan, bantuan dari Kementerian Agama. Dalam hal ini mungkin pembinaan rohani kepada prajurit-prajurit kita. Mungkin dengan kita juga mungkin punya keterbatasan. Mungkin kita kerjasama ini tetap akan kita lanjutkan. Silaturahmi yang baik. Silaturahmi tetap kita jalin. Kerjasama tetap berlanjut. Mungkin itu harapan kita kerjasama dengan Kementerian Agama. Dari Pak Apis, harapannya tentang kerjasama pembinaan rohani dan juga harapan kita mental? Ini tetap berlanjut ya, jadi rutinitas kita dan Kementerian Agama selalu siap untuk menyampaikan ya ini kepada prajurit-prajurit kalau memang itu diminta. Itulah insya Allah kalau diminta siap para penyuluh kita banyak di Kementerian Agama Kabupaten Rejang Lebong. Ya, kami ucapkan terima kasih banyak kepada Komandan Kompi Markas Bapak Letu Infanteri Berpika Riwanda dan juga Bapak Kasih Bimas Islam Kementerian Agama Kabupaten Lebong Bapak Dr. Andes Haji Ahmad Hafizuddin MAI yang telah memberikan pengalaman yang luar biasa di podcast Kemenak Rejang Lebong TV pada hari ini. Semoga di lain waktu kita dapat berbincang kembali Pak, baik itu dengan tema yang sama dan juga tema-tema yang lainnya. Tentunya kerjasama ini semoga terjalin dengan baik di masa yang akan datang. Sekian podcast kali ini. Sampai jumpa di episode berikutnya dengan tema-tema menarik lainnya. Kemenak Rejang Lebong TV, inovasi tanpa henti. Kalau sudah ada mawar yang putih, jangan dicari lagi mawar yang merah. Kalau sudah ada cinta sejati, jangan cari masalah. Wah, itu. Jadi prajurit jangan cari masalah itu. Ya, boleh. Nah, Jalan-jalan ke Lebong, jangan lupa beli kedondong. Kalau Anda jalan-jalan ke Rejang Lebong, singgah di batalion dong. nah.